Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili, yang terhormat calon guru penggerak angkatan 11, dan yang saya hormati ibu-ibu dan bapak-bapak guru SD 112 Buton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama malah kita mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat limpahan rahmat dan taufik hidayahnya juara, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hadir di tempat ini guna mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif. Salawat dan salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, yang telah mengantarkan kita dari alam jahiliyah menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan sekarang ini. Baiklah Bapak Ibu, adapun susunan acara kita pada siang hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili kepada Bapak atau Ibu, kami persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama yang saya sampaikan, hari ini Kepala Sekolah SD Negeri 112 Buton tidak sempat hadir karena ada satu dan lain hal. Untuk itu beliau meminta kepada saya untuk mewakili. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati calon guru penggerak angkatan 11 dan Bapak Ibu guru SD Negeri 112 Buton yang sangat berbahagia. Dalam rangka acara diseminasi budaya positif yang dilakukan oleh calon guru penggerak angkatan 11 pada SD Negeri 112 Buton, kami buka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Itulah tadi sambutan dari Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili kepada Ibu, kami ucapkan banyak terima kasih. Selanjutnya pemaparan materi tentang diseminasi budaya positif. Kepada Ibu kami persilahkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terlebih dahulu saya mengucapkan kembali hormat kepada perwakilan Bapak Kepala Sekolah, yaitu Wakil Kepala Sekolah Ibu Zamna SPD, dan yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru SDN 112 Buton. Terlebih dahulu saya banyak mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di ruangan ini mengikuti kegiatan tentang budaya positif. Ya, sebelum kita mulai terlebih dahulu kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing untuk kegiatan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Amin. Ya, berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, Bapak Ibu, adapun hari ini saya akan membawakan materi tentang budaya positif, ya. Tetapi sebelum kita mau lanjut, saya mau presentasikan ini, terlebih dahulu kita speaking dulu, karena kita sudah capek juga tadi mengajar anak-anak di ruangan kita masing-masing. Untuk itu saya persilakan kepada Bapak Ibu untuk berpasangan, cari pasangan ya, untuk kita melakukan speaking tentang budaya positif. Pasangan, ya, cari pasangan. Berdua ya, berdua. Ayo Ibu Sunarti
Mungkin sama Ibu Ros. Iya, oke. Sekarang dengarkan instruksi dari saya ya. Di sini seperti yang ditampilkan ini, yuk senyum selama 30 menit. Jadi sebentar, jika saya katakan mulai, maka mulai ya. Saya beritahu bahwa mencari pasangan itu nanti kalau sudah mulai berarti menatap matanya. Temanya tatap matanya sambil senyum. Jadi saya jaga memang waktunya 30 menit ya Bapak Ibu. 30 detik, sorry. Bukan 30 menit tapi 30 detik ya. Ya. Oke? Tertawa, Bu. Ya. Senyum atau tertawa? Senyum Bu. Jadi dengan senyum itu mungkin Bapak Ibu akan mengeluarkan aura positif seperti tayangan slide tadi tentang budaya positif ya. Oke. Sekarang kita mulai ya selama 30 menit ya. 30 detik. Siap. Oke, kita mulai, tatap matanya. Ya, bagaimana ya, tatap selama 30 detik. Iya, baik. Oke, terima kasih sudah sampai 30 detik. Tepuk tangan. Oke, dari speaking tadi, kenapa saya beritahu untuk saling menatap, mungkin itu auranya kita, aura positif, itu adalah salah satu tentang budaya positif. Namun ada juga tingkah laku yang akan diimplementasikan untuk ke anak-anak, begitu. Tapi sebelum kita masuk, kita adakan dulu kesepakatan forum diseminasi. Ya, di sini saya hanya mengambil 4 poin, namun jika Bapak Ibu mau menambahkan, silakan. Yang pertama itu yang saya ambil menghargai siapapun. Ya, sebentar jika ada mungkin yang bertanya atau yang berbicara, tolong dihargai ya. Ya, terus yang kedua menjadi pendengar yang baik. Menjadi pendengar yang baik itu jika ada yang bertanya harus kita dengarkan dengan baik. Terus monitoring pada HP. Jadi HP-nya itu monitoringnya kalau bisa nanti dimatikan ya. Iya, jika ada yang menelpon atau menghubungi bisa dimatikan dulu. Terus selanjutnya mengacungkan tangan ketika mau bertanya. Ya, jika ada yang mau bertanya, nanti acungkan tangannya. Bisa dipahami? Ya, saya kira Bapak Ibu mungkin karena terpengaruh dengan saling berhadapan tadi, budaya positif tadi, jadi aura positifnya itu masih kelihatan. Silakan Ibu ketawa dulu. Iya, mungkin tadi masih ada yang mau ditambahkan atau cukup hanya 4 poin itu? Cukup. Ya, berarti cukup ya? Oke. Ya, tes cek. Baik. Cek. Oh ya. Sorry lah, kesalahan teknis. Baik, dalam budaya positif tadi yang akan dibahas yaitu ada 6 poin. Ya, yang pertama tentang disiplin positif, kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan sekolah atau kelas seperti yang kita sepakati tadi, itu adalah salah satu contohnya. Terus yang poin keempat kebutuhan dasar manusia, dan kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam segitiga restitusi. Jadi ke dalam 6 poin ini seorang guru harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah.
Ya, jadi dalam menerapkan budaya positif di sekolah itu seorang guru diharuskan, artinya atau mungkin harus memiliki keenam poin ini yang sebentar akan saya jelaskan. Next. Ya, tentang yang poin pertama tentang disiplin positif. Terus tentu di sini mengenai budaya positif, mungkin di benaknya Bapak Ibu, saya mau tanya mengenai budaya positif itu contohnya seperti apa? Siapa yang bisa? Mengenai disiplin positif yang ada di benak atau di kepalanya Bapak Ibu tentang disiplin positif seperti apa? Ya, sabar. Oh ya, cuma silakan Bu. Menurut saya salah satu budaya disiplin positif itu terutama untuk kita guru. Mungkin bisa datang ke sekolah sesuai dengan waktunya, jangan datang ketika siswa itu sudah mulai belajar. Mungkin seperti itu dari saya. Iya baik, terima kasih Buddha. Mungkin ada lagi yang selain Ibu Buddha? Siapa lagi? Tentang disiplin positif. Tadi Ibu Buddha bahwa datang ke sekolah tepat waktu. Mungkin ada lagi yang lain mengenai disiplin positif selain dari tepat waktu? Ya, saya Bu. Bagaimana? Ya. Mana mic satu? Ya, silakan Bu. Baik, Saudara. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Menurut saya, budaya positif yang saya maksud itu kan disiplin positif ya. Ya, disiplin positif atau budaya positif, kalau menurut pemikiran saya, salah satunya mengajarkan anak untuk menyelesaikan suatu permasalahan ketika ada suatu masalah. Contohnya restitusi mungkin, atau kita jangan membiarkan anak membuat kesalahan begitu, atau salah satunya juga keyakinan keras itu juga merupakan salah satu budaya positif. Kalau sebelum menjelaskan materi di dalam ruangan, kita sampaikan dulu kepada anak-anak bahwa keyakinan keras apa yang akan kita sepakati itu salah satu budaya positif. Itu menurut saya. Yang lainnya nanti Ibu menjelaskan lebih detail lagi. Terima kasih, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih pada Ibu Ros. Mungkin tadi kita sudah mendengarkan sama-sama bahwa mengenai disiplin positif, menurut pendapatnya Ibu Dan itu salah satunya adalah tepat waktu. Terus menurut Ibu Ros yang kedua tadi bahwa disiplin positif itu contohnya seperti membuat keyakinan kelas, terus tentang segitiga restitusi, menangani suatu masalah siswa ya, jika ada masalah maka diadakan segitiga restitusi untuk seorang guru. Untuk itu nanti yang lebih jelasnya lagi nanti saya bahas poin per poinnya karena ini masih masuk disiplin positif. Nanti sebentar mungkin poin 3 atau 4 kita akan masuk tentang keyakinan kelas atau segitiga restitusi. Ya, terima kasih atas tanggapannya. Terus next. Ya, jadi ini ya tentang disiplin positif tadi. Ya, disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Next. Ya, di sini juga disiplin positif itu lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Ya, di sini contohnya seperti contohnya sudah disebutkan seperti Ibu Dan tadi, maksudnya mengontrol diri itu ketika kita ke sekolah
pasti di dalam diri kita itu jam 7 itu harus kita berada di sekolah. Jadi sikapnya kita artinya disiplin itu berarti sebelum jam 7 itu kita harus sudah sampai di sekolah. Seperti itu contohnya Ibu, Bapak. Next. Nah, terus selanjutnya disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian atau hukuman. Iya, disiplin positif di sini yaitu bagaimana cara kita murid itu dia menyadari kesalahannya jika dia melakukan kesalahan. Terus jika seorang murid kita melakukan sesuatu itu bukan untuk unsur paksaan, bukan, tetapi dia dalam dirinya sendiri bahwa saya harus lakukan seperti ini. Artinya dia kesadaran dari diri sendiri. Contohnya seperti dalam kelas itu ketika dia makan atau maksudnya di dalam kelas ada kotoran makanannya, siswa itu dengan kesadaran dirinya dia tidak membuang sampah atau sisa kotoran makanannya itu dia buang sembarang, tidak, namun dia cari tempat sampah, pembuangan sampah ya pada tempatnya seperti itu. Next. Ya, tadi kita sudah selesai poin pertama yaitu mengenai disiplin positif. Sekarang kita masuk pada poin kedua, motivasi perilaku manusia. Next. Ya. Jadi menurut teori ini 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Next. Ya, tadi sudah motivasi perilaku manusia itu dia ada 3. Terus kita lanjut ke poin ketiga mengenai keyakinan sekolah atau kelas. Mengenai keyakinan kelas tadi contohnya seperti sebelum saya membawakan materi ini sudah ada kesepakatan diskusi kita pada kegiatan kita pada hari ini. Jadi salah satu contoh keyakinan kelas atau sekolah itu seperti yang kita lakukan tadi. Next. Ya, di sini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Ya, jadi pembuatan keyakinan, ya di sini saya contohkan saja keyakinan kelas ya. Ya, Bapak Ibu kan mungkin di sini adalah wali kelas ya. Ada wali kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai seterusnya. Terus di dalam suatu ruangan itu jika membuat kesepakatan kelas itu yang terlibat adalah yang intern, artinya dalam ruangan itu. Contohnya seperti ibu guru dengan siswa, ya siswa di kelas itu. Contohnya seandainya kelas 6, jadi guru kelas 6 dengan siswa kelas 6 itu, nah itu membuat suatu kesepakatan untuk di dalam kelas itu. Next. Selanjutnya keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Ya, maksud dari mudah diingat, kata mudah yang diingat dan dipahami itu contohnya seperti tadi Ibu Dar sudah bahas tentang yang pertama tepat waktu. Nah itu contoh dari kata-kata ini, pernyataan universal yang mudah diingat itu tepat waktu, terus menghargai sesama teman itu. Terus selanjutnya tentang disiplin seperti itu. Lanjut. Ya, yang saya maksud tadi ini salah satu contoh keyakinan kelas ya. Di sini ini menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Terus di sini ada merasa aman. Ya, ini contoh kata-kata keyakinan kelas di dalam suatu kelas seperti apa yang saya bahas tadi. Lanjut.
Kita lanjut pada poin keempat tentang kebutuhan dasar manusia. Baik, Bapak Ibu, tentang kebutuhan dasar manusia ini, kira-kira di benaknya Bapak Ibu, kira-kira apa yang muncul ketika mendengar atau melihat bahasa kebutuhan dasar manusia? Bisa menanggapi atau memberikan contoh tentang kebutuhan dasar manusia? Artinya kebutuhan seorang manusia seperti apa saja? Ya baik, ya satu-satu dulu ya Ibu. Saya persilakan kepada Ibu dulu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Menurut pemahaman saya tentang kebutuhan dasar manusia yaitu di sini kita sebagai manusia ingin yang pertama dipahami, dimengerti, dan yang paling penting itu adalah membutuhkan kasih sayang. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Nur. Selanjutnya Ibu Widiawati, silakan. Kebutuhan dasar manusia itu yang pertama tempat hidup yang layak, kemudian ya makanan. Itu saja. Ya baik, terima kasih. Memang betul ya. Tadi seperti yang apa dikatakan oleh Ibu Nur Laila tadi, bahwa kebutuhan dasar manusia itu contohnya seperti kasih sayang. Nah itu di Ibu Nur Laila. Sementara di Ibu Widiawati yaitu tentang kebutuhan manusia itu tentang salah satunya adalah makanan ya. Ya tentu itu makanan kan memang kita butuh. Itu kan kebutuhan dasar manusia. Jika kita tidak makan maka kita mati. Ada satu lagi padahal ada kode isyarat, duit. Iya, itu juga salah satu contohnya. Memang duit itu harus juga. Terus ya kita lanjut ya. Ini ada sebuah pernyataan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ya, contohnya seperti makan tadi. Jika tidak makan maka gagal sakit, dan yang terakhir maka akan mati. Lanjut. Ya, ini tadi yang kita bahas ya, kebutuhan dasar manusia. Menurut teori, di sini ada 5. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Kedua, kasih sayang dan diterima. Ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima itu kesenangan. Jadi ada 5 poin. Lanjut. Jadi di sini dihadirkan satu kasus supaya Bapak Ibu tahu bahwa di mana contohnya seperti yang studi kasus ini, yaitu saya bacakan ya. Ibu Zulaika, guru wali kelas 9H, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Tommy. Berapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaika, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Ya, kira-kira ada yang bisa menanggapi dengan kalimat itu? Kenapa itu? Ayo coba membaca dulu, dipahami, dihayati. Ya, baik. Ibu Wakil Kepala Sekolah, dipersilakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami menanggapi dari studi kasus yang dihadapi oleh Ibu Zulaika terkait siswa yang di kelasnya yang bernama Tommy, di mana Tommy ini sering memaksa atau mengambil paksa bekal temannya. Mungkin kebutuhan yang dibutuhkan oleh Tommy di sini yang seperti yang dibahas pertama tadi, bahwa kebutuhan dasar manusia. Menurut saya, kenapa Tommy melakukan ini?
Alasannya karena salah satu kebutuhan hidupnya tidak terpenuhi, yaitu mungkin kebutuhan bertahan hidup. Bertahan hidup itu dengan arti dia ingin bertahan hidup, mempertahankan kekuatan dengan makan. Makanya dia tidak dibekali dari rumah, maka dengan memenuhi kebutuhan hidup itu dia mengambil bekal temannya. Mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Wakil Kepala Sekolah. Pas, cocok sekali jawabannya. Mungkin ada lagi yang lain? Iya, jawabannya tadi dia tentang bertahan hidup. Memang betul, Ibu. Oke, inilah alasan Tommy yang pertama tentang bertahan hidup. Sudah dijelaskan oleh Ibu tadi bahwa karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang pas sekali. Selanjutnya, ini alasan kedua Tommy. Tadi alasannya dia bertahan hidup. Alasan keduanya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy adalah kebutuhan dasar kasih sayang supaya Tommy dapat diperhatikan oleh orang tuanya. Alasan ketiga Tommy yaitu karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Ya, maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Jadi mungkin Tommy ini salah satu siswa di kelas yang ditakuti oleh teman-temannya ya, sehingga dia merampas makanannya tadi. Alasan Tommy yang keempat karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu, dia ingin mencoba makanan temannya yang beraneka ragam. Maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan, karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan oleh ibunya itu terus. Jadi Tommy berusaha. Selanjutnya, alasan yang kelima karena ia melakukannya karena iseng-iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Maka berarti Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Ya. Sekarang kita masuk pada poin 5 tentang posisi kontrol restitusi. Baik, mungkin sudah sedikit tadi dijelaskan oleh Ibu Ros. Nah, selanjutnya next. Ya, 5 posisi kontrol restitusi di sini ada 5, yaitu guru sebagai penghukum, yang kedua guru sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga guru sebagai teman, yang keempat guru sebagai pemantau, dan yang kelima guru sebagai manajer. Jadi di sini ada 5 poinnya posisi kontrol guru. Next, ya di sini saya hadirkan tabel. Nah, tabel ini tentang 5 posisi kontrol tadi. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, di sini dicontohkan seperti guru berbuat. Ini di penghukum salah satu contohnya itu menghadir atau menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir. Ya, kalau pembuat rasa bersalah dia berceramah dan menyatakan seharusnya atau ibu kecewa. Ketika itu ada seorang siswa yang melakukan kesalahan, mungkin ibu guru yang dia letakkan bahasa itu saya kecewa. Itu seperti itu. Terus selanjutnya teman. Teman di sini guru sebagai teman itu dia mengajak, berarti maksudnya antara siswa dengan guru itu dia libatkan guru itu posisikan dirinya itu sebagai teman. Di sini contohnya seperti ayolah lakukan demi ibu. Terus di pemantau, ya ada juga pemantau di sini menyesuaikan diri bila diawasi. Terus manajer,
Nah, di situ bertanya apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Oke, dalam kelimanya ini saya mau bertanya. Di dalam kelima posisi kontrol itu menurut Bapak Ibu kira-kira seorang guru yang lebih bagus atau yang lebih baik lagi itu kita mengambil posisi kontrol mana? Siapa yang bisa? Di antara kelima posisi kontrol. Ya, mungkin Ibu Wakil Kepsek. Silakan Bu mic-nya, Ibu model. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk kedua kalinya. Menurut saya, mana posisi kontrol yang lebih baik? Tentunya kalau kita untuk memilih yang paling baik itu di posisi kontrol manager. Ini yang paling baik. Tapi kenyataannya yang kita lakukan sekarang ini masih banyak kita melakukan di posisi kontrol membuat rasa bersalah kalau saya pribadi. Saya pribadi masih banyak melakukannya itu di pembuat rasa bersalah karena sering sekali memberikan pemahaman kepada siswa itu masih ada rasa kecewa, masih ada kata-kata yang terlontar. Tapi kalau kita untuk mengambil mana yang terbaik itu posisi manajer. Tapi kalau untuk pribadi saya masih dilakukan pembuat rasa bersalah dan teman. Kalau untuk saya masih sekitar 30% lah manajer, tapi selebihnya itu masih teman atau pembuat rasa bersalah. Ya, itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu kesekian kalinya juga. Ya, mungkin masih ada lagi yang lain selain Ibu. Ya, siapa? Ibu Nur? Oh. Ya baik, tadi sama ya. Jika diberikan pilihan antara kelima ini, tentu dari jawaban Ibu berdua tadi bahwa memilih tentang manajer, posisi manajer ya. Namun di Ibu ini tadi untuk saat ini masih pernah melakukan posisi kontrol itu tentang membuat rasa bersalah dengan teman. Ya, mudah-mudahan dengan mengikuti kegiatan ini ke depannya bisa melakukan posisi kontrol di manajer ya, seperti yang di ini. Ini jika kita melakukan posisi kontrol menghukum dengan pembuat bersalah, ini posisi kontrol identitasnya dia masih gagal. Karena dia di sini sebagai penghukum dengan pembuat rasa bersalah, berarti kontrol ini masih gagal dia. Lanjut. Nah, jika di sini diteman dengan pemantau, coba lihat slide di atas tentang tabel ya. Teman dengan pemantau, di sini identitas ini sudah berhasil atau sukses. Namun, memang sudah berhasil, tapi ini bukan dari dalam diri, tapi artinya kayak ada unsur dari luar, bukan dari dalam dirinya. Ya, memang sukses, tapi dia masih ada motivasi atau masukan dari luar, bukan dari dirinya sendiri. Terus yang ini tadi yang dipilih tentang manajer, ini sudah sukses karena ini dari dalam dirinya, bukan dari paksaan atau dari aturan yang dari luar, tapi dalam dirinya sendiri. Ya, baik, next. Kita masuk pada posisi kontrol restitusi. Jadi tadi sudah dibahas dan yang kita pilih itu tentang manajer data. Ya. Next. Ya, posisi kontrol restitusi sebagai manajer, di sini guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Next.
Ya, selain itu juga posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Next. Sekarang kita masuk pada poin terakhir yaitu tentang segitiga restitusi. Ya, next. Jadi tahapan segitiga restitusi itu dia seperti ini modelnya, ya segitiga. Terus di situ ada tiga poin. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi ada tiga. Next, ya. Di sini menstabilkan identitas. Ya, menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Lanjut. Ya, menstabilkan identitas itu contohnya kata-katanya jika kita menjadi seorang guru, jika ada siswa kita yang melakukan kesalahan bahasa yang kita lontarkan kepada siswa kita itu jangan menyakitinya, tapi ajak siswa itu. Contohnya seperti kita berkata bahwa berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Selanjutnya tidak ada manusia yang sempurna. Artinya guru mengeluarkan bahasa yang tidak menyakiti siswa yang sedang berbuat kesalahan tadi. Itulah tentang menstabilkan identitas. Lanjut. Ya. Selanjutnya validasi tindakan yang salah. Oke, validasi tindakan yang salah itu dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid dan anak. Next. Ya. Jadi ketika siswa melakukan kesalahan pada poin validasi tindakan yang salah, diusahakan kita seorang guru itu mengucapkan kalimat seperti kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Contohnya seperti tadi Tommy yang mengambil dekat temannya. Jadi jangan langsung menghardik dia, menghukum, namun tanya apa alasan Tommy, kenapa dia lakukan seperti itu. Itulah dia salah satu contoh validasi tindakan yang salah. Next. Yang menanyakan keyakinan. Keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid dan atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Next. Baik, keyakinan kelas di sini saya contohkan juga seperti halnya Tommy yang dia lakukan tadi. Jadi kata-kata salah satu ciri-cirinya di kata menanyakan keyakinan yaitu apa nilai yang kita percaya di sekolah kita. Berarti kita menanyakan keyakinan kelas yang kita sudah buat bersama siswa tadi di ruang kelas. Ya, Bapak Ibu. Baik. Next. Ya, inilah ketika saya mengerjakan tugas CGP demonstrasi kontekstual tentang contoh. Ini siswa namanya Firen kelas 1, siswa kita. Dia melakukan kesalahan tidak mengerjakan PR. Jadi inilah contohnya. Kenapa ibu guru panggil di ruangan ini? Ya, ini ibu guru ngasih tahu ya. Tadi Firen di saat kita proses belajar, Firen tidak kerjakan tugas. Betul tidak? Iya. Tidak kerjakan tugas itu perbuatan yang betul atau tidak? Baik. Kerjakan tugas itu adalah suatu kesalahan atau tidak?
jadi sudah tahu salahnya ya. Salahnya tadi apa? Iya, benar-benar tugas. Oh, ibu guru juga dulu pasti ibu guru sudah pernah merasakan juga yang feeling masuk. Kadang ibu guru terburu-buru, tidak menyiapkan diri dulu. Itu adalah manusiawi. Iya, feeling mau tidak kita tidak bersolusi sama-sama. Iya. Jadi perbuatan yang feeling tadi itu adalah bagus atau salah? Salah ya? Iya. Jadi Firen masih ingat keyakinan kelas kita? Masih. Apa yang Firen ada dengan sikapnya Firen? Ya, itu tidak kelihatan juga termasuk keyakinan kelas yang ya tidak lanjut jawab. Terus mau tidak Firen kita cari solusi sama-sama? Iya. Tadi kan Firen tidak kerjakan juga. Alasannya apa? Bermain terus. Akhirnya selesai tugas ya. Iya. Jadi kedepannya mau kita carikan solusi. Iya. Solusinya kalau menurut Firen apa? Supaya Firen cepat kerjakan tugas. Iya, tidak banyak main, tidak nonton. Tidur jam 8 jam baik. Jadi kita sudah tahu ya. Itu kapan kita mau lakukan? Ya, bisa. Oke, terima kasih. Silakan istirahat ya. Iya. Ya, mungkin itulah tadi salah satu contoh penanganan siswa melakukan kesalahan, di mana siswa yang namanya Firen ini dalam 1 bulan terakhir dia tidak mengerjakan tugasnya itu sudah 5 kali. Jadi saya menanganinya dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, yang pertama menstabilkan dulu identitasnya, tanya dulu. Nah, selanjutnya validasi. Nah, alasan dia, kenapa PR-nya selalu dia tidak kerjakan. Terus yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Nah, di situ saya tanyakan kesepakatan kelas kita yang kita sepakati seperti apa. Jadi dari situ siswa dia tahu. Terus dia tahu juga bagaimana solusinya. Seperti yang ditanyakan tadi ya. Ya. Terus ya, mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya silakan kepada Ibu Moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pemaparan dari calon guru penggerak angkatan 11 tentang budaya positif. Mungkin sampai di sini saja pertemuan tentang kegiatan diseminasi budaya positif. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.